Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Siapa di sini yang pegang saham Unilever Indonesia nih? Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang saham UNVR. Kita bahas tentang kinerja dan laporan keuangan terbaru dari Unilever Indonesia untuk tahun 2020 dan juga prospek investasi saham UNVR ke depannya. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan dan mau ikut private mentoring investasi saham bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Nah, ini sekilas tentang Unilever Indonesia. Ini adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dan mereka ini punya market cap yang juga besar di Bursa Efek Indonesia. Punya lebih dari 400 brand di seluruh dunia, namun untuk di Indonesia itu ada lebih dari 40 brand yang mereka miliki dan itu terdiri dari segmen food and drink, kemudian juga home care dan personal care. Nah, UNVR ini sudah listing di Bursa Efek Indonesia itu sejak tahun 1982 dan mayoritas atau sekitar 84,9% sahamnya itu dipegang oleh Unilever Indonesia Holding, sisanya dimiliki oleh masyarakat. Nah, di bulan Januari 2021, jumlah pemegang saham UNVR itu mencapai 108.000 orang lebih, jadi makin banyak sebenarnya yang pegang saham UNVR ini. Nah, langsung aja kita cek dari laporan keuangan terbaru UNVR untuk tahun 2020. Di sini kita mulai dari laporan posisi keuangan dulu. Kalau kita lihat kas dan setara kas yang dimiliki Unilever itu sebenarnya nggak terlalu besar kalau untuk perusahaan sebesar Unilever ya, itu sekitar 844 miliar mereka pegang cash di akhir 2020. Nah, kalau kita lihat liabilitasnya UNVR, terutama liabilitas jangka pendeknya itu cukup tinggi teman-teman sebenarnya. Kenapa? Karena yang membuat itu tinggi adalah utang usaha dan juga utang bank jangka pendek yang mereka miliki. Nah, ini rinciannya kalau teman-teman ingin tahu apa aja sih utang yang dimiliki oleh UNVR termasuk utang banknya, itu nilainya sekitar 3,015 triliun rupiah di sini dengan rincian dari bank-bank berikut. Nah, ini detailnya teman-teman bisa cek juga di catatan laporan keuangan UNVR. Itu terlihat ada beberapa bank yang memberi pinjaman untuk Unilever Indonesia dengan nilai-nilainya dan juga tingkat suku bunganya. Ini untuk rincian utang usaha itu mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Kalau teman-teman perhatikan itu utang usahanya kebanyakan dalam bentuk mata uang rupiah di sini kalau kita lihat ya. Dan ada juga utang usaha ke pihak-pihak berelasi dari Unilever Indonesia ini. Nah, untuk utang usaha ini itu berasal dari pembelian bahan baku, bahan pembantu dan juga barang jadi kalau teman-teman perhatikan di sini. Nah, memang kalau kita perhatikan balance sheet-nya UNVR di 2020 itu tingkat utangnya naik cukup tinggi kalau dibandingkan beberapa tahun terakhir ya, dengan ekuitasnya yang sebenarnya menurun kalau kita perhatikan di sini. Dan debt equity ratio-nya itu cukup tinggi, sebenarnya bisa mencapai 300%-an kalau kita perhatikan di sini, bahkan mencapai 315%. Nah, apakah ini berbahaya? Kalau menurut Kanala sih tidak berbahaya ya, karena tadi untuk utangnya itu didominasi oleh utang jangka pendek dan mereka nggak punya utang bank jangka panjang untuk UNVR tadi. Dan memang secara ekuitas Unilever Indonesia ini memang pertumbuhannya tidak terlalu tinggi ya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini rinciannya kalau kita lihat untuk ekuitas UNVR itu dari saldo laba yang belum dicadangkan itu sekitar 4,7 triliunan, menurun dibanding periode yang sama tahun lalu sekitar 5 triliunan. Nah, karena memang ekuitasnya UNVR ini dari tahun ke tahun itu tidak meningkat karena mayoritas laba bersih itu selalu dibagikan menjadi dividen. Alhasil kalau teman-teman perhatikan PBV-nya itu mencapai 55 kali. Jadi karakternya Unilever memang seperti ini. Mereka semua laba bersih dibagikan jadi dividen. Jadi untuk penambahan ekuitasnya tidak terlalu besar atau bahkan tidak ada di situ kalau kita lihat. Nah, bagaimana dengan kinerja laba rugi UNVR? Kalau kita lihat di sini penjualan bersihnya sebenarnya masih meningkat tapi tipis sekali kalau teman-teman perhatikan di sini, dan walaupun harga pokok penjualan itu mengalami penurunan, tapi secara ke bawahnya itu kalau kita lihat laba Unilever Indonesia itu turun sebenarnya di tahun 2020. Nah, apa sih yang menyebabkan labanya ini turun? Pertama, mungkin dari penjualannya yang tidak terlalu tinggi juga growth-nya. Tapi kalau kita bedah lebih detail, itu ada beberapa hal seperti beban pemasaran dan penjualan dan juga beban umum dan administrasi. Nah, ini kalau kita lihat segmen penjualan bersihnya itu didominasi 41,1 triliun dari penjualan dalam negeri dan sisanya dari ekspor. Tapi untuk porsi ekspornya ini memang menurun di tahun 2020 ya kalau kita lihat. Dan secara segmen itu mayoritas masih disumbangkan dari segmen home and personal care yang kontribusinya itu bisa 70% dari revenue Unilever Indonesia ini. Dan dari sisi makanan dan minuman itu juga mengalami penurunan kalau kita lihat ya dari secara jumlah, karena tadi untuk ekspornya juga mengalami penurunan. Jadi sebenarnya revenue-nya masih naik tipis untuk di Indonesia, tapi porsi ekspornya itu yang turun sebenarnya dari Unilever Indonesia ini. Nah, tentu kalau udah dapat revenue-nya kita harus lihat beban-beban dari Unilever ini. Nah, untuk beban harga pokok penjualan yang tadi cukup tinggi itu
Tapi di sini justru mengalami penurunan. Kalau kita lihat rinciannya mulai dari bahan baku, kemudian dari beberapa beban lain itu banyak yang mengalami penurunan sehingga akhirnya biaya produksinya itu bisa turun. Nah, tapi sayangnya memang kenaikan beban itu justru terjadi di bagian beban pemasaran dan penjualan. Kalau teman-teman perhatikan di sini untuk beban promosinya itu meningkat dari 1,7 triliun menjadi 2,02 triliun. Kemudian beban distribusi juga ikut meningkat sehingga kenaikan beban pemasaran dan penjualan ini yang akhirnya berpengaruh pada turunnya laba bersih dari Unilever juga di sini. Nah, kalau kita lihat lagi, selain itu beban yang naik juga itu beban umum dan administrasi. Apa sih yang menyebabkannya? Di sini kita coba lihat misalkan dari beban untuk merek teknologi dan biaya jasa di sini yaitu naik dari 2,9 triliunan menjadi 3,2. Nah, apa yang menyebabkan hal itu naik? Kalau kita lihat lagi rincian detailnya di catatan laporan keuangan itu untuk beban mereknya itu mencapai 1,02 triliun. Kemudian untuk teknologinya juga naik dan biaya jasa dan biaya enterprise technology solution itu juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan di sini kalau kita perhatikan. Dan ini termasuk transaksi dengan pihak berelasi. Kalau kita lihat di catatan laporan keuangan, baik itu dari biaya royalti, biaya lisensi teknologi, itu sudah tercantum semua di sana dan itu ada rinciannya yang teman-teman bisa cek juga. Nah, singkatnya sih untuk 2020 itu laba bersih Onefair itu turun sekitar 3,1% ya kalau dibandingkan tahun 2019. Artinya secara kinerja labanya turun dari 7,3 triliunan menjadi hanya 7,16 triliun di tahun 2020. Dan ke bawahnya, kalau kita lihat sampai earning per share itu juga mengalami penurunan dari 194 di 2019 menjadi hanya 188 di tahun 2020. Artinya ini labanya turun, EPS-nya akhirnya juga ikut turun di sini. Nah, walaupun kalau kita lihat secara periode lebih panjang sejak 2011 sebenarnya revenue dan net profitnya Onefair itu masih berada dalam tren yang naik. Walaupun 2019 itu mengalami penurunan, ditambah lagi 2020 mengalami penurunan sehingga 2 tahun beruntun laba bersihnya Onefair itu mengalami penurunan kalau kita lihat di sini. Walaupun dari sisi rasio profitabilitas seperti biasa gross marginnya Onefair itu tinggi, bisa 52%-an. Kemudian dikurangi beban-beban lain, mereka tetap bisa menjaga operating dan juga net profit margin yang cukup lumayan sebenarnya di sini. Dan itu konsisten terjaganya, artinya secara konsistensi perusahaan ini bagus. Nah, kalau kita lihat dari sisi growth, memang dalam beberapa tahun terakhir growth-nya Unilever itu kurang memuaskan kalau kita lihat baik dari sisi revenue ataupun dari net profit juga. Karena sejak 2018 itu mereka hanya bisa tumbuh sekitar 1-2%-an dan ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Dan akhirnya dari sisi net profit pun itu justru mengalami penurunan sejak 2 tahun terakhir. Artinya secara kinerja ada kendala di sisi growth untuk Unilever Indonesia ini, sehingga kalau kita lihat harga saham memang dalam beberapa tahun terakhir itu seperti nggak kemana-mana karena dari kinerja earnings-nya pun ya memang mengalami penurunan dan ditambah valuasi Onefair yang cukup mahal sehingga itu mungkin menjadi penyebab harga sahamnya untuk sulit naik gitu. Nah, kalau kita lihat dari return on asset itu juga masih cukup baik sebenarnya, baik dari sisi ROE ataupun ROA. Unilever ini terbilang bagus, bahkan ROA-nya itu di 2020 masih mencapai 34%-an sehingga kinerjanya masih bagus dari sisi ROA ya kalau kita lihat. Nah, untuk data EPS ini data rinciannya kalau dilihat dari RTI 2020 EPS-nya itu hanya sekitar 188, mengalami penurunan tadi dari tahun sebelumnya yang mencapai 194. Dan ini juga turun dibandingkan 2018, namun harus diingat tadi 2018 itu ada divestasi untuk merek Blue Band-nya mereka sehingga itu mendongkrak net profit mereka. Nah, kalau kita hitung CAGR-nya sejak 2015 sampai 2019 itu hanya 4,8%-an pertumbuhan laba bersih secara rata-rata tahunan. Dan kalau dari 2015 sampai 2020 itu justru lebih kecil lagi CAGR-nya, hanya 3,4%-an. Tapi kalau kita lihat dari sisi growth dalam 10 tahun terakhir, sebenarnya masih cukup oke karena growth revenue-nya itu dari data presentasi perusahaan kita lihat bisa mencapai 9,5% kalau rata-rata dalam 10 tahun terakhir. Net income pun juga masih cukup lumayan CAGR-nya kalau diperhatikan di sini. Nah, karena adanya growth yang terbatas dalam beberapa tahun terakhir dan juga net profitnya turun, akhirnya price-earning ratio Onefair ini memang cukup tinggi, yaitu di sekitar 38-an dan secara PBV juga. Nah, tapi secara historis sebenarnya price-earning ratio 38 ini termasuk murah untuk historisnya Onefair ya. Kalau kita lihat di sini pakai fitur PE Standard Deviation Band dari Stockbit, itu terlihat bahwa di price-earning ratio sekitar 36 sampai 38 itu di bawah mean PE ratio dari Onefair ini, sehingga secara historis dalam 10 tahun terakhir bisa dikategorikan sahamnya ini
lebih murah secara historis ya, bukan kita bicara dari PBV ataupun dari pairnya, tapi secara historisnya saham UNVR ini gitu. Nah, itulah gambarannya. Nah, terus bagaimana nih dengan prospek UNVR ke depan nih? Nah, kalau menurut Kanala, dari sisi kinerja ataupun risiko bisnis, sebenarnya tidak terlalu mengancam ya untuk bisnisnya UNVR ini, karena mereka menjadi pemimpin pasar di berbagai segmen yang mereka kuasai, baik dari produk-produk untuk deodoran, skincare, dan banyak lagi. Itu mereka penguasa pasarnya. Bahkan di beberapa merek-merek tertentu mereka punya merek yang kuat dan menjadi pemimpin pasarnya. Nah, kalau kita lihat dari segmen contribution itu memang 70% masih didominasi dari home and personal care tadi ya. Sisanya baru dari food and refreshment kalau kita lihat di sini. Nah, bagaimana prospek ke depan? Kalau menurut Kanala sih, untuk growth revenue-nya itu akan menjadi penentu kenaikan harga saham UNVR ke depan. Kalau misalkan growth revenue-nya bisa bagus lagi, kemudian didukung dengan efisiensi perusahaan yang lebih baik lagi, maka net profit-nya akan naik dan itu menghasilkan growth yang menjadi pendorong lah untuk harga sahamnya bisa naik lagi sebenarnya. Dan kuncinya itu memang menurut Kanala pada akhirnya akan kembali ke growth EPS dan juga net profit margin UNVR ke depannya. Nah, mungkin potensi yang bisa dimaksimalkan ke depannya itu dari segmen makanan dan minuman tadi, food and refreshment juga, dan juga kembali meningkatkan revenue untuk ekspornya Unilever Indonesia ini. Nah, dengan ukuran yang sudah sangat besar, sebenarnya pertumbuhan bisnis UNVR ini relatif lebih terbatas ya, dan dia sangat bergantung dengan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi di Indonesia. Mungkin bisa juga nantinya berharap kalau Unilever mau mendapatkan pertumbuhan anorganik, misal dengan akuisisi bisnis dan sebagainya, tapi dia biasanya akan ikut seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan tadi kita lihat labanya pun turun sejalan dengan ekonomi Indonesia yang juga turun. Nah, untuk proyeksi dividen 2021 ini tetap akan bagi dividen, kita yakin, karena secara track record Unilever ini panjang sekali dan selalu bagi dividen tiap tahun. Bahkan 2020 mereka masih bisa bagi dividen interim sebesar Rp87 per lembar saham. Nah, ini untuk data EPS-nya tadi kembali kita lihat 2020 EPS hanya sekitar 188. Dan kalau kita coba bikin proyeksi untuk dividen, secara historis payout ratio Unilever itu biasanya 100%-an dari laba bersih. Artinya kalau EPS-nya 188, mungkin dividen final tahun 2020-nya juga 188, tapi dikurangi dividen interim yang sudah dibagikan di tahun lalu, sisanya mungkin di tahun 2021 ini dividen finalnya adalah 101. Dan kalau kita total, yield dividen Unilever itu sekitar 2,6%-an. Untuk ukuran blue chip ya cukup oke lah, masuk kriteria sebenarnya 2,6%. Dan secara estimasi yield dividen kita perkirakan sih mungkin hanya 2,5 sampai 3%-an lah ke depannya. Jadi itu untuk Unilever Indonesia. Nah, apa kesimpulannya nih? Kalau menurut Kanala, dari sisi kinerja Unilever tetap mempertahankan track record yang bagus walaupun growth-nya tadi menjadi kendala. Mereka satu dari sedikit perusahaan legendaris di Indonesia, penguasa sektor consumer goods juga, dan kalau kita lihat dari balance sheet-nya Unilever itu tipe perusahaan yang efisien sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak butuh aset besar, tapi bisa cetak profit yang besar dan konsisten dari tahun ke tahun. Walaupun tadi growth-nya dalam beberapa tahun terakhir itu yang jadi kendala. Nah, karena growth-nya relatif terbatas, mungkin menurut Kanala saham ini lebih cocok jadi tipe saham defensif yang kita andalkan dividen rutinnya. Karena kalau berharap dia multi-bagger ataupun pertumbuhannya luar biasa, tadi growth-nya aja tuh masih terbatas sekali, sehingga agak sulit mengharapkan di sisi multi-bagger kalau seperti itu. Mungkin lebih ke defensive stock dan juga dividen yang kita dapat secara rutin tiap tahun. Nah, peluang untuk entry ke saham Unilever kalau teman-teman belum koleksi menurut Kanala adalah ketika koreksi dalam. Dan tahun 2020 itu tahun yang sulit, tapi Unilever kita apresiasi karena tetap bisa perform dengan cukup baik walaupun tadi ada juga peningkatan beban yang menyebabkan efisiensinya menurun ya, dan itu berpengaruh ke laba bersih. Nah, kalau Kanala prefer masuk di UNVR, kalau ditanya kita prefernya di harga 5.500 sampai 5.800-an lah, itu di price earning ratio sekitar 30-an kali. Dan kalau misalnya mau masuk di sini, kalau kita perhatikan PE standard deviation band-nya, itu kalau ada momen koreksi dalam itu justru jadi peluang yang sangat menarik untuk koleksi saham Unilever sebenarnya. Nah, itulah gambarannya kalau menurut Kanala. Dan buat teman-teman yang mau beli buku The Happy Investor, panduan lengkap investasi saham, bisa klik Instagram Kanala ID dan bisa pesan di sana secara langsung ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe.